Selamat pagi. Happy Monday. Tanggal 12 ya. Ini intro pagi untuk tanggal 12 dan energi hari ini ya. Late of the day. Jadi agak kesamaan. Agak siangan apa agak sorean gitu ya. Yang namanya sun sama moon. Segaris tuh. Jangan. Makanya tanggal 13 itu kalau nggak salah buat yang muslim mulai menjalankan ibadahnya Ramadan ya. Jadi hitungannya begitu. Hitungannya begitu. Itu kalau buat astrologi, buat di astrologi juga namanya tahun baru. Gitu. Tahun baru ya. Energinya ya, moon sama Venus conjunction. Conjunction itu artinya moon sama Venus sama-sama di Aries. Conjunction itu bisa konflik, bisa selaras. Tergantung persepsi kita sendiri. Ya, moon itu secara emosional dan Venus itu lebih ke money and relationship dan harmonis ya. Jadi yang jelas memang ada pembelajaran, tapi pembelajaran ya akan ada sesuatu yang bisa membuat itu, memicu itu sebagai konflik, tapi tergantung persepsi kita masing-masing membuat itu menjadi sebuah pembelajaran atau bahkan menyerang. Itu tergantung kitanya ya, tergantung kitanya sendiri. Sebuah tantangan itu pasti, dan itulah. Terus energinya moon sextile Jupiter. Moon sextile Jupiter. Moon harmonis dengan Jupiter, artinya secara emosional kita ingin expand, kita ingin memperluas wawasan kita, ya. Dan itu juga lebih ke ingin memperluas wawasan, connection, network, contacts, ya. Jadi kita diminta untuk lebih percaya diri dengan confidence dan optimis. Energi Jupiter itu. Jadi kalau kita bisa lebih percaya diri dan optimis, kita bahkan akan bisa mendapatkan rewardnya. Tapi ada juga aspek Moon Square Pluto. Moon Square Pluto itu secara emosional kita memang dihadapkan pada hal yang membuat kita harus berubah. Nah, jadi itu bisa nge-trigger kita untuk marah, pecah, emosi, ya. Karena nggak mau berubah, karena belum siap mau berubah atau segala macam, kita akan merasa ofensif, sangat bisa. Kemungkinan itu ada. Yang jelas kita merasa sedikit offended ya, karena kita feeling at odd itu agak sedikit bahkan dengan bagaimana orang lain berpikir tentang kita, itu menjadi suatu yang buat kita merasa agak tar dulu deh gitu, kita nggak ngerasa comfortable gitu. Kita nggak ngerasa comfortable dengan cara orang lain melihat kita atau berpikir tentang kita gitu. Terus dari Aries, moonnya itu ntar dia langsung bergeser masuk ke Taurus ya, tapi tetap mengalami hitam dulu baru sebelum masuk ke Taurus itu ya. Karena begitu Venus masuk ke Taurus, tanggal 14 Venus kan masuk ke Taurus, tapi ini sekarang moonnya dulu masuk ke Taurus. Dengan moon masuk ke Taurus, kita sudah mulai bisa merasakan ya, namanya ingin menjaga, melestarikan, atau membangun, bahkan mengembangkan semua yang sudah berjalan. Ya, menjaga stabilitas dari proyek yang kita sedang jalanin, pekerjaan, apapun itu, hubungan kita, relationship kita, ya, itu coba di-maintain, bahkan dikembangkan ya. Itu energinya moon di Taurus.
Yang jelas dengan Moon di Taurus, kita sangat menginginkan yang namanya stabilitas. Kita menginginkan namanya jaminan, garansi, ya, security, security itu apa ya? Keamanan, kenyamanan, itu deh. Juga apa namanya, pinginnya yang jelas-jelas aja gitu. Yang nggak jelas tuh paling nggak doyan Taurus. Ya. Jadi dia butuh kejelasan. Langsung aja ke Lenormand. Kata kuncinya di sini adalah sesuatu yang baru. Rider. Dan itu cepat datangnya. Entah itu berita, entah itu seseorang, entah itu situasi, ya, sangat cepat datangnya. Dan sangat mungkin itu adalah perubahan itu sendiri. Entah itu di segi finansial, tapi mungkin juga challenge. Yang jelas, matahari, terang, kebenaran, happiness, itu akan ada memberi terang akan segala yang gelap. Maksudnya pengetahuan-pengetahuan yang tersembunyi, secret, rahasia, sifatnya misteri, ya. Hidden knowledge. Dan finansial kita dikasih terang. Uhuy. Dan ya, sesuatu yang baru itu yang datang dengan cepat itu juga membawa happiness, terang. Tapi terang itu juga membawa challenge, obstacles. Dan memang pengetahuan itu sifatnya, bahkan ilmu itu, pengetahuan itu, sesuatu yang baru itu sifatnya membuka, ya. Membuka kesadaran kita, juga pencerahan, memberi pencerahan, ya, dengan energinya matahari di sini. Tapi alam bawah sadar kita itu semua terikat dengan stres. Tanggung jawab yang kita pikul. Dan hasrat kita. Dalam menjalani hidup, untuk travel mungkin. Ini sifatnya juga Merkuri. Bisa jadi berkomunikasi juga. Tentang reward, gift, hadiah yang memang layaknya kita terima atau harus kita bayar. Gue pengen klarifikasi, kali ini gue pengen klarifikasi obstacles, challenge-nya ya. Klarifikasi untuk The Mountain. Hypocrisy, munafik, double face. Oke. Jadi hati-hati dengan yang terlihat. Gue pengen klarifikasi book. Dadu. Semuanya gambling. Semuanya gambling.
masih nggak jelas. Itu masalah takdir juga sih. Kalau udah daju, bagaimana energinya bermain dan frekuensinya. Oke, dah segitu aja dari normal, dari oracle cards, dari mystical, dari literary witches oracle card. Ih, nggak dapet nyamuk. Kita kartu pertama dapat L, belut. Yang kedua vision. Yang ketiga healing. Belut itu kan bisa hidup di dua alam ya, dan dia bisa double faces juga. Dia bisa menjadi akal ya, yang bisa mencerahkan tapi juga menjerumuskan. Dipasangkan ya setelahnya dengan vision. Ini visi kita itu berangkatnya dari hati. Bagaimana kita berimajinasi, bagaimana kita bermimpi, itu berangkatnya dari hati, bukan dari pikiran. Makanya Neptune yang mana itu orang ini ya Pisces ya. Pisces itu kan sensitif ya, dan memang water signs itu sangat-sangat sensitif, sangat bermain emosional, sangat bermain dengan hati. Dan kalau Neptune itu selalu bicara tentang visi, mimpi, idealnya, goal ya. Vision. Ini kalau konfigurasi kayak gini ya, ini artinya hati-hati dengan si belut ini, hati-hati dengan si belut ini dan visi ini, karena yang bener sih gini, dengan kita punya visi, bagaimana akal kita merealisasikan visi kita gitu. Tapi kalau begini ya, akal kita yang menjebak kita dalam berwawasan, dalam berimajinasi, jadinya halu kok. Makanya di kartu ketiga kita dapat healing. Alam bawah sadarnya kolam. Dimana kolam itu sifatnya natural ya, terbentuk secara alami berdasarkan ekosistem di sekitarnya. Ekosistemnya seperti apa dengan bentuk kayak gini? Kalau orang-orang, kalau kitanya seperti ini, selalu was-was, selalu, jadi imajinasi kita terbatasi oleh akal kita itu sendiri. Bukannya akal kita yang bukan akal kita yang akan mewujudkan apapun imajinasi kita, tapi imajinasi kita dibentuk oleh akal kita, dibatasi oleh akal kita. Kebayang nggak ekosistemnya? Jadi society, community, komunitas seperti apa yang kita bentuk. Di bawahnya ada praying mantis, belalang sembah, untuk menang, diem, healing itu sendiri. Oke, dah. Itu dari literary witches oracle card. Tarot ya, tarot. Main collective energy untuk tanggal 12 April.
Magician kebalik. Ini magician direct ya, maksudnya straight. Ini kita dapatnya the magician kebalik. The Fool, Aries. Four of Pentacles. Five of Swords. High Priestess. Pisces. Neptune. Silence. Alam bawah sadar. Karma. Limiting beliefs. Ya. Monkey chatter. Makanya the magician kebalik, ya kan? The magician kebalik bukan artinya kita nggak sanggup, kita tidak merasa sebagai the magician, bukan. Ini energi magician kebalik itu manipulatif energinya. Exactly like this. Energinya Merkuri. Merkuri ada di Aries. The Fool, energinya Aries. Ingin memulai sesuatu yang baru, apapun itu, Moon in Aries. Ya. Karena memang ini New Moon in Aries tuh deketan juga, Merkuri juga baru masuk ke Aries. Dan juga Venus itu baru siap meninggalkan Aries menuju ke Taurus ya. Jadi dan New Moon ya, New Moon di Aries itu The Fool. Ya, ingin memulai sesuatu yang baru. Tapi secara Merkuri manipulatif. Karena Venusnya mencoba mencari kejelasan. Karena dia masuk ke energinya Taurus. Mencari kejelasan. Ya, ingin yang nyaman-nyaman aja, ingin yang jelas-jelas aja, ingin yang security, secure. Siapa yang bisa kasih jaminan? Kalau nggak kita sendiri. Four of Pentacles ya kan. Energinya kita menarik diri. Waspada, was-was ya. Kita lagi berhemat. Jadi pertumbuhan ekonomi jadi mandek ya kan. tapi di lain hal juga kita juga was-was dalam bertindak. Apakah ini sesuatu yang benar atau salah ya kan? Gitu. Jadi holding ourselves back gitu. Five of Swords. Kita akan ngekat apapun itu yang tidak selaras dengan kita. Energinya Moon Square Pluto. Tampaknya begitu. Ya, konflik dalam perubahan itu sendiri. Energi kita silence, sama kayak the praying lembah belalang sembah ya. Diam, meneng. Knight of Wands, energinya Sagittarius, menginginkan kebebasan dan mengeksplor apa itu kebenaran. Dah, aja dari tarotnya. Sekarang gue bacain Divine Wisdom card. For most of your life, you have lived at the effect of your experiences. Now you are invited to be the cause of them. That is what is known as conscious living. That is what is called walking in awareness. Jadi selama hidup kita menjalaninya jadi selama hidup kita hidup berdasarkan dampak dari, kita adalah efek dari gitu, apapun pengalaman kita. Sekarang
kita diundang atau diajak untuk menjadi sebab dari segalanya, bukan sebagai dampak, bukan sebagai efeknya, tapi sebagai sebab penyebabnya. Kolam tadi. That is what is known as conscious living. Itu yang namanya sadar akan kehidupan. That is what is called walking in awareness. Itu yang disebut dengan berjalan dalam kesadaran. Screenshot, zoom, coba pelajari lagi sendiri. Kalau memang kita sinkron, pemahamannya oke, kalau enggak juga nggak apa-apa. Bagus punya perbedaan pendapat, right? Dah.